Jadi Lina Mukherjee pertama terkenal tuh apa? Jadi gue pertama terkenal tuh gue cerita kakek-kakek yang mengkhianati gue. Sontak gini ya Beb, aku tuh sebenarnya kenapa dulu ngenalin dia ya sama si apa itu wanita babi itu. Wanita babi. Nah, aku tuh ngenalin dia tuh karena kan si kakek itu udah loyo banget ya ibaratnya tuh. Jadi aku tuh kayak masih perawan. 5 tahun pacaran sama dia itu Beb, itu cuman ngengkol doang karena dia tuh gak kuat untuk kawin. Aku sampai padahal masa itu ya umurku tuh masih 24 tahun tuh kuat-kuatnya kawin, apalagi aku nih hypersek ya. Jadi tuh aku cuma ngelayani kakek-kakek ini mencret kayak gitu loh. Jadi udah gitu dia tuh pelita jaya harapan, suka susah sih. Memang aku suka diajak keliling dunia yang mewah-mewah ya. Tapi kadang dia ada pelita jaya harapan, kita harus ngerayu-ngerayu dulu. Nah makanya aku suka bawa temanku artis, termasuk si guru BK itu ya kan. Makanya kalau guru BK pamer kemesraan bohong banget, pasti dia jabla itu, nggak pernah ditusuk. Kalau jadi si wanita babinan iblis ini ya, dia tuh suka iri kalau aku jalan-jalan kemana diajak lah si kakek-kakek itu gitu kan. Terus pas aku di penjara mereka tuh pesta tahu. Ya tapi kan aku adalah artis, jadi habis di penjara aku tetap terkenal kan. Lah kamu. Terus dia kata orang dia nikah ya, tapi kalau aku sih nggak percaya, paling nikah siri sih. Kalau nikah beneran juga pasti bakal cerai, kalau nggak juga pasti ditinggal mati. Soalnya si kakek-kakek umurnya udah 60 tahun kan. Oke lah terserah kalaupun mereka memang nikah ya, tapi nggak akan bahagia. Karena gue tuh paling tahu sifat si kakek-kakek itu. Pertama, dia tuh tukang bohong. Dia kalau cerita bohong banget. Terus pelita jaya harapan. Udah kayak gitu dia tuh pinter drama. Dramanya dia tuh misalnya kayak gini kan. Dia tuh tiba-tiba dramanya dia tuh nangis-nangis. Tiba-tiba membentak karena emosi si kakek-kakek ini gak stabil. Makanya dulu pas kakek-kakek ini ceritakan anaknya dia loncat dari apartemen kan mati ya. Ada beritanya loh. Wajar anaknya mati, punya bapak aja mesum kayak gitu. Si wanita babi ini gila hormat Beb. Jadi kayak seolah-olah dia tuh paling dicintai sama kakek-kakek. Namanya juga wanita babi kan. Padahal si wanita babi ini dia tuh pernah, si kakek-kakek itu kan tinggal di Ascot ya, di sebelah sini kan. Dia tuh pernah loh waktu si kakek-kakek itu sama dia tuh diselingkuhi padahal sama cewek bertato namanya Nisa kan. Artinya si kakek-kakek ini memang suka menjajankan wanita walaupun dia tuh loyo. Bahkan gak bisa 3 kali loh Beb langsung keluar. Bahkan 1 kali aja langsung keluar saking loyonya. Jadi aku selama 5 tahun aku tuh jablay. Jadi punya aku tuh masih perawan. Karena aku nemu kakek-kakek yang gak punya tenaga beneran. Jadi cuman ngengkol. Aku tuh lucu makanya aku bawa kan dia kenalan sama teman-temanku. Karena aku pikir loyo lah. Mana bisa dia servis perempuan gitu kan. Ternyata. Dan lucunya lagi ya si wanita babi ini dikatain dia, temanmu ini kok jelek banget sih, kan temanmu artis-artis, kenapa sih kamu bawa temanmu wanita babi yang jelek banget. Udah gitu bau lagi badannya, tapi ditidurin juga. Si wanita babi itu kan dulu sahabatan sama aku, jadi pernah tidur satu kasur. Dia selalu gini, yang ngejar tuh cowok kamu ya mau sama aku tuh nggak pernah mau sama dia kata dia. Tapi temen-temenku juga ngomong gitu loh. Setiap aku punya temen ada juga kan cewek, pacar kamu tuh suka chat-chat aku tahu, aku nggak pernah. Jadi banyak banget laporan, nggak cuman si wanita babi ini, ternyata cewek-cewek lain juga dichatin dia bahwa dia tuh emang gatal banget. Jadi aku tuh kayak yang malu banget, udah kakek-kakek gatal sama semua cewek, kan aku tuh nggak punya harga diri lagi. Makanya aku tuh sekarang jadi ngomong itu nggak ada filter, karena aku tuh punya pacar segila dan sesinting. Jadi guys, punya pacar seloyo itu terus nakal tuh malu banget. Aku tuh udah nggak ada harga dirinya. Makanya sekarang kan mereka kan habis pesta-pesta, aku masuk penjara kapok. Sekarang aku udah keluar, kamu pesta apa lagi? Kamu mau ngapain lagi coba aku tanya. Jadi kamu tuh tidak akan bisa merubah rezeki seorang Lina Mukherjee. Mau di penjara, mau di lumpur, aku tetap hidup. Sedangkan kamu cuma bisa dapat kakek-kakek doang loh. Artinya kamu tuh nggak punya derajat sebagai seorang wanita. Gimana rasanya ngelayani kakek-kakek yang main cret, yang batuk? Aku tuh ya dulu tuh suka sama kakek-kakek itu bukannya apa sih, karena dia tuh pintar. Dan waktu itu aku di Jakarta nggak punya rumah sih, jadi aku numpang di apartemennya. Kan aku gembel waktu di Jakarta, jadi lumayan lah numpang tempatnya kakek-kakek. Kamu mau lihat nggak bukti kalau aku keluar dari penjara baru upload 3 hari video udah 22 juta. Itu di semua platform sosial media, yang artinya semua orang tuh ngomongin aku tahu. Jadi nggak susah bagi aku untuk career. Jadi kalau guru BK yang mukanya pas-pasan sok merasa cantik, lu ngaca. Kalau lu upload siapa yang nonton? Mungkin 1 ekor yang nonton, itu pun jin. Jadi kalau kamu mau nyaingin aku itu tidak akan mungkin terjadi sampai kiamat. Dan aku sombong atas ini karena kamu gak mungkin menyaingi aku dari segala kecantikan, kekayaan,
dari toket, dari apapun gak bisa. Ya kenapa kalau kakek-kakek milih kamu? Karena dia tahu cuman kamu yang bisa dibodohin. Kalau sama aku tuh matre orangnya, makanya kakek-kakek itu ngeluh kan, karena Lina Mukherjee itu dikit-dikit duit. Iya loh, aku manfaatin dia. Ngapain kalau orang-orang India kayak gitu nggak kita manfaatin? Dia kan di Indonesia mencari nafkah di bumi pertiwi. Jadi harus kita manfaatin. Jangan yang kayak kamu kasih memek kamu tapi kamu nggak dapat apa-apa. Berarti kamu adalah wanita yang di Guru BK tuh kegeeran Re. Dia tuh selalu merasa mirip Sonakshi Sinha. Itu yang ngomong kayak gitu tuh orang sinting, orang gila yang gak ada otak bilang dia mirip Sonakshi. Sekarang logika aja, kalau orang cantik pasti followernya banyak. Kalau followernya gak banyak ya dia gak cantik, gitu aja. Kalau Lina Mukherjee followersnya itu sudah tau lah, gak usah dicerita, jutaan manusia yang ngefans gitu kan Guru BK. Aku tuh awalnya udah gak bahas Guru BK ya, tapi aku juga pengen julid gitu kan. Karena kayaknya mulut aku tuh gatal kalau gak ngomongin Guru BK. Karena aku pengen tahu cerita episode-episode dia. Jadi seru gitu kan, setiap tahun punya episode, sampai mereka tuh bener-bener episode yang paling pelosok yang dia merasakan apa yang aku rasakan. Itu aku pengen achievement dan aku the winner. Jadi aku tuh gak sabar banget karena mereka tuh sebenarnya sering banget berantem. Mereka tuh gak cocok pendapat, cuman karena cewek ini udah gak laku jadi ngalah dan malu sama Lina Mukherjee. Jadi guys, kalian itu jangan kebiasaan percaya sama teman wanita. Teman wanita kalian tuh adalah musuh-musuh dalam selimut. Kalau gak ngambil pacar dia iri, kalau gak maling. Pokoknya teman-teman cewek itu banyakan fake. Makanya I don't have any friends gitu, jarang banget gitu kan, kecuali kita different genre. Makanya kayak Guru BK itu ya, kok bisa ya dia tuh sange sama kakek-kakek, terus dengan bangganya aku yang dikejar. Padahal ya pernyataan pembantunya tuh gak sama dengan dia. Pembantunya bilang beda loh. Kalau sama Kak Lina Mukherjee itu, si kakek-kakek itu selalu nyiapin makan. Kalau bisa kakinya kakak itu dilap. Disayang banget, kakak itu gak pernah nyentuh dapur. Sedangkan Guru BK tek ke pasar beli ikan, tek masak buat si kakek-kakek, diputusin datang ke rumahnya lagi loh. Jadi si Guru BK itu tidak mau lepas dari si cowok itu. Yang ngejar itu si cewek itu, padahal itu pernyataan pembantu loh. Jadi si Guru BK ini intinya dia pengen dipuji, dia yang dikejar kakek-kakek, dia yang cantik. Jadi teruntuk Guru BK, nikmati aja burungnya kakek-kakek yang ukurannya, aku kasih tahu ya guys, ukurannya itu cuma segini loh. Mungkin dikit lah ya. Jadi kalau punya dapat burung kecil kayak gitu, apa sih yang dibanggain? Maksud kita tuh nggak ada rasanya gitu loh masuk. Jadi kita jadi buat apa kamu bangga banget terus kayak ngasih tahu ke orang gue ini bahagia? Ingat ya, orang yang bahagia tuh tidak butuh validasi. Gak mungkin kamu bahagia sama dia, gak mungkin banget. Kalau dia bukan mantanku, kamu bisa bohongin aku. Dia tuh sudah 5 tahun lebih sama aku, jadi aku tahu luar dalamnya dia, warna beraknya, ukuran burungnya, loyonya gimana. Jadi gak mungkin bahagia. Jadi jangan pura-pura bahagia padahal kamu tuh menderita. Itu gak bener ya Guru BK. Terus lu pikir gue akan berubah menjadi seseorang yang lebih baik? Tidak akan pernah. Saya bukan orang baik, tapi saya tidak bejat kayak kamu. Guru BK ini kan sok berjilbab, tapi memeknya gak dijilbabin. Mending kayak Lina Mukherjee sekalian liar. Aku tuh gak suka orang munafik kayak gitu, beb. Sok-sok suci tapi punya teman diembat, merasa dikejar-kejar. Kok Lina Mukherjee kenal Guru BK? Gue kenal lah. Dulu tuh Guru BK tuh suka ditolak cowok saking jeleknya mukanya. Karena hati aku baik ya, aku kenalin lah sama cowok India yang gak jelas itu, mantanku si kakek-kakek. Aku bilang ke mantanku itu, kamu itu kita bawa yuk Guru BK yang miskin itu, yang mukanya itu jelek. Aku bilang dia tuh suka disakiti cowok, kita ajak ngewain bareng. Tapi Guru BK ini ngelunjak kan, karena dia pikir wah ini kaya loh laki ini, boleh juga lah aku dibilang pacarnya bos, boleh juga lah dibilang aku nih ini itu. Karena dia jelek kan, jadi dia ngincar. Nah si cowok ini karena suka ngata-ngatain, Guru BK tuh bau, banyak bintik-bintiknya tubuhnya, aku mau muntah. Dia ngomong kayak gitu loh. Udah gitu kan masih anak-anak, nggak mungkin lah aku nidurin anak-anak. Karena dia tuh munafik kan, si laki-laki loyo itu. Udah loyo masih munafik ya. Aku pikir karena burungnya itu udah nggak berdiri lagi, aku kenalin aja sama si Guru BK. Nggak mungkin juga kuat kawin, orang dia loyo banget. Aku pikir ternyata mereka tuh sempat loh. Katanya gini kan alasan Guru BK, ya kan tapi kamu udah putus, tapi tetap aja apa yang kamu lakukan. Jadi Guru BK ini ngerasa aku udah putus ya. Memang kan aku sama si Bajai itu kan putus nyambung terus. Gini sih sebenarnya ya, kalau Guru BK itu memang mau sama si Bajai, tapi nggak usah sok cantik beb. Maksudnya dia tuh jangan menggiring opini. Aku nggak senengnya tuh gitu loh. Dia tuh menggiring opini seolah-olah dia dikejar, padahal dia yang gatel juga gitu loh. Mending dia jujur, aku tuh gatel sama cowok lu, pengen nyoba gitu kan. Ini munafik banget. Aku tuh pernah kok dibawa tidur sama cowok kamu di apartemennya dia, tapi aku tuh gak diapa-apain tahu. Emang aku wanita murahan? Dia ngomong kayak gitu. Terus yang ngejar itu cowok kamu, dia ngomong gitu. Jadi gue tuh kayak kesel sama Guru BK tuh, dia tuh manipulatif padahal dia tuh sangean tahu.
Jadi mending gue tuh sama orang yang pelacur sekalian gitu kan, tapi nggak munafik. Ini orang berjilbab, diembat juga gitu kan. Udah gitu munafik kayak gitu loh. Satunya yang laki ngata-ngatain kayak gitu. Makanya kita lihat episodenya kakek-kakek dan cucu ya, judulnya kakek-kakek dan cucu, kira-kira sampai kapan mereka. Yang bikin aku sedih guru BK ini, yang bikin aku kayak waktu itu sempat kesel gitu ya, waktu aku tuh depresi, stres, dia tuh kayak sengaja memamerkan kemesraan ya. Padahal dia tuh nggak tahu loh, dia sendiri tuh setelah dapat juga menderita gitu. Dia tuh sebagai seorang wanita merasa kayak dirinya lebih cantik, padahal logika aja loh. Kalau lu lebih cantik daripada gue, pasti lu dari segala harta, segala ketenaran, lu pasti lebih daripada gue. Pada faktanya apa coba? Kamu kan nggak bisa tenar juga, matanya dia aja juling kayak gini, Beb. Kalau ngeliat itu kayak saking jeleknya gitu loh. Makanya ya pasti si cowok itu cuman pengen ngicip, karena si guru BK ini selalu pamer ke cowokku loh. Gue tuh perawan, otomatis imajinasi kakek-kakek yang loyo tadi kalau tahu perempuan perawan pasti dia empot-empot ya gitu. Jadi guru BK tuh selalu memvalidasi dirinya, gue ini cewek perawan. Jadi dia pasti penasaran kan rasa empot-empotnya perawan tuh kayak gimana. Jadi dia membuat si laki-laki tuh fetis. Jadi kayak berpikir kayak apa sih, seenak apa sih punya guru BK ya, walaupun matanya juling kayak gini tuh nggak apa-apa. Yang penting bisa ngejepit burungnya dia yang loyo itu kayak gitu guys ceritanya. Jadi kalau kamu pikir sebagai seorang wanita, terus dia tuh kan pernah ketemuan ya sama si Bajai gitu, nginep di rumah Bajai, padahal saat itu dia masih temanan sama aku ya, walaupun status aku putus. Tapi kamu pikir pakai logika loh, anak perawan nginep tempatnya kakek-kakek, terus dia ngakunya perawan, terus dia berjilbab. Masuk akal nggak sih di umurnya dia waktu itu ya, si BK itu kalau nggak 27 tahun 28, si kakek-kakek itu udah 53 tahun atau 54, aku juga nggak terlalu ingat sih. Aku tuh kaget banget loh, anak yang ngakunya perawan sampai ke tempatnya kakek-kakek. Mending kayak gue, kalau gue mah pakaian gue udah kutang-kutangan kan, tapi kan gue nggak munafik ya. Ini kutang-kutangan, aku tuh sampai nggak habis pikir yang cowok itu kalau aku kata-katain, ya nggak mungkin lah aku mau sama perempuan jelek. Terus ya si cowok ini punya pelacur banyak lagi. Aku sampai ya ampun, bener-bener bejat banget. Makanya no wonder hidupnya menderita ya. Istri pertama bunuh diri, istri kedua gila loh, istri keduanya beneran sampai masuk rumah sakit jiwa karena kelakuannya kayak gitu. Anaknya yang ketiga loncat dari apartemen ya karena bapak. Kamu percaya anak perawan datangin kakek-kakek? Mustahil kan, masa orang perawan nyodorin kayak gitu ke kakek-kakek. Jadi si Ajay itu pasti kan dia tuh berpikir kayak gini, aduh aku penasaran banget si empot-empotnya, dia tuh kan ngakunya perawan kayak gitu kan. Jadi dia tuh selalu loh kalau ketemu aku sama Ajay itu, aku nih masih perawan kata dia, pasti empot-empot aku kuat gitu ya. Jelas kakek-kakek itu kan puber ya, imajinasi. Aduh, temennya Lina Mukherjee perawan loh, aku pengen ngerasain kayak gitu pasti. Padahal pas sudah dirasain, aduh ya ampun, umurnya 28 tapi rasanya kayak nenek-nenek. Oh my god. Pasti dia langsung nyesel banget, ya ampun jauh ya kalau Lina Mukherjee itu seksi. Member Blackpink, aduh tapi aku mau balikan sama Lina Mukherjee kan gak mungkin banget. Padahal di dalam hatinya, ya ampun yang aku pilih ini barang rongsokan. Terus tau gak Ray, setiap aku jalan-jalan ya, entah itu ke Bali, entah kemana-mana, aku sih ada mata-mata ya. Mata-mata itu yang selalu ngadu ke aku sih. Sebenarnya aku gak pernah ngepoin dia karena udah aku blok semua yang berhubungan sama dia. Tapi kan banyak yang DM aku kayak gitu kan, dia tuh ikut-ikut ke Bali, terus dia tuh kayak nonton konser, kayak dia pergi ke restoran tuh banyak yang motoin gitu loh, si mantanku botak gitu kan. Terus lucunya kakek-kakek ini pernah ngelaporin aku ke polisi tahu. Lina Mukherjee aku laporkan ke polisi karena ngatain aku botak. Lah, ngapain dia lapor polisi? Emang dia botak? Kan ngakak banget. Mantan pacar aku tuh kan kakek-kakek dulu ya, udah tua gitu kan, terus botak. Aku kan pas dia selingkuh sama temanku, aku katain dong dia tuh botak. Terus dia tuh lapor polisi gitu loh. Lina Mukherjee mengatakan saya botak, saya merasa terhina. Dia lapor polisi gitu. Jadi aku pas nerima laporan polisi tuh ada kata-kata di situ pencemaran terhadap botaknya dia. Loh memang dia botak, masa dia ngelaporin aku ke polisi? Dan memang kenyataan kan botak ya, berarti dia harus beli penumbuh rambut. Ngapain dia lapornya ke polisi kalau aku katain botak? Aneh banget. Aduh lucu banget cerita ini, ya ampun. Lucunya lagi ya, setiap guru BK ini kan selalu mamerin kemesraan. Habis dia pamer tuh kan dulu aku suka kesel ya, ngapain sih maksudnya itu, karena aku akhirnya dihujat loh. Cemburu nomor 2, tapi setelah dia pamer kan orang ngehujat aku. Setiap aku katain di take down videoku, foto dia langsung di take down. Tapi dia gak bisa kan take down sorotan insight, kapok mampus. Jadi dia tuh lucu, dia tuh suka memancing sebuah emosi, tapi kalau dikatain diem, kicep, gak bisa ngomong. Makanya mbak, daripada kamu ngikutin hidupku,
mending benerin mata kamu yang juling itu. Terus giginya itu ya, kan gigi dia jelek ya, karena lihat gigi aku rapi, dia tuh langsung rapiin giginya. Di giginya dia tuh kan kayak renggang-renggang gitu loh, jadi dia tuh tambal gigi coba. Terus dia tuh ke konsultan nikah karena dia tuh kenapa sama kakek-kakek tiap hari berantem terus, sampai ke konsultan nikah coba. Udah gitu ya Beb ya, dia tuh sibuk bikinin teh India, apa kayak belajar jadi istri solehahnya wanita-wanita India gitu loh. Ya ampun, dia tuh terlalu apa ya, mentalnya kalau kata aku rusak karena saking jeleknya. Jadi dia tuh nggak mau kehilangan si kakek ini biar dibilang laku. Si guru BK ini selalu ngepoin medsos aku pakai akun-akunnya bodong, karena dia tuh nggak bisa move on dari hidup aku. Si guru BK dia selalu melihat lifestyle aku, gaya hidup aku. Tapi kamu tuh coba mikir loh, guru BK kamu tuh kan ngerasa cantik, kenapa sama kakek-kakek terus? Coba aja kamu cari cowok-cowok lain. Kalau kakek-kakek itu memilih kamu bukan karena cinta, udah gak ada pilihan lain dan memang gak laku.